Jadi di sini insya Allah kita akan memasuki syubhat yang baru yang diberikan oleh pemberi syubhat ini, di mana setelah sebelumnya kita sama-sama setuju. Kita sudah mendorong ini pemberi syubhat bahwa peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beriltija kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kesyirikan. Nah, sekarang kita sudah setuju bahwa itu merupakan kesyirikan, maka dia akan membawakan syubhat yang baru. Apa syubhat yang baru? Insya Allah kita akan bahas. Gitu. Syubhat yang baru itu adalah dia bilang iya memang itu kesyirikan. Tapi kalau kesyirikan ya orang itu nggak kafir gara-gara kesyirikan. Nah ini merupakan banyak syubhat yang hampir-hampir mirip seperti ini di zaman sekarang, zaman kita ini. Di mana syubhatnya itu, ya kan, si pemberi syubhat ini dia bilang orang-orang zaman dulu, zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu kafirnya itu bukan gara-gara kesyirikan, bukan karena ibadah selain Allah. Jadi ibadah selain Allah Subhanahu wa taala menurut mereka ini bukan atau tidak menyebabkan tidak kafir. Ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak kafir, bukan. Jadi zaman Rasul dulu mereka kafir bukan gara-gara ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka menjadi kafir sebagaimana kata penulis di sini, fa in qala innahum lam yakfuru bi du'ail malaikati wal anbiya'i wa innama kafaru lamma qalu al malaikatu banatullah. Yaitu mereka menjadi kafir karena menisbatkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Subhanallah. Nah, jadi ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak kafir. Yang kafir apa? Yang kafir itu menisbatkan anak kalau Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Ini yang kafir. Kayak begitu syubhatnya. Fal jawab belum jawab. Gitu. Nah, ini yang bikin kafir. Nah, kita ini kan zaman Rasul. Kita ibadah selain Allah iya. Ibadah selain Allah pada selain Allah. Nah, ini kan kita udah bahas dari kemarin. Beribadah kepada sholihin, beribadah kepada ini, berdoa kepada fulan, alan, beriltija kepada ini segala macam. Nah, si pemberi syubhat ini sudah mengakui beribadah, oke, itu memang ibadah kepada selain Allah dan itu kesyirikan. Tapi ini nggak kafir, kita ya kan, dia nggak mau kalau gara-gara kesyirikan terus dibilang kafir. Lalu sedangkan kita nggak pernah bilang orang-orang soleh. Kita nggak pernah bilang kalau orang-orang soleh itu anak Allah. Gitu. Jadi dia pengen bawa ke sini nih. Yang kafir itu kalau menisbatkan Allah punya anak, sedangkan kita nggak pernah bilang Allah punya anak. Gitu. Sehingga di sini kita harus paham bahwa ketika seseorang itu menyebutkan bahwa kesyirikan itu tidak membuat seseorang keluar dari Islam, ini salah satu syubhat yang dibawa gitu. Jadi ketika kita ngaji kasus syubhat jangan malah syubhatnya yang nempel gitu. Ini justru syubhat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala bahwa berbuat kesyirikan, ya kan, syubhatnya itu adalah berbuat kesyirikan itu tidak
tidak mengeluarkan dari Islam. Kan dari Islam. Nah, ini justru syubhat ini. Berbuat kesyirikan tidak mengeluarkan dari Islam sebagaimana ini dibawakan oleh si pemberi syubhat ini. Nah, fal jawab, maka jawabannya itu adalah anna nisbata fal jawab anna nisbatal walad ila Allah subhanahu wa ta'ala kufrun mustaqil. Qala Allah ta'ala qul huwallahu ahad. Maka jawabannya itu adalah kita akan bilang, loh, menisbatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan anak, ini kekufuran tersendiri. Kekufuran tersendiri. Menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala itu kekufuran tersendiri. Kenapa? Karena ini bentuk pendustaan dari ayat. Ayat apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Sebagaimana dibawakan oleh penulis. Qala Allah Ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad. Wal ahadu alladhi la nadhira lahu was samadu al maqsudu fil hawaij. Maka al-ahad ya tentunya tidak ada yang serupa atau sebanding dengannya. Ya kalau misalnya dia punya keturunan juga ya berarti sebanding. Udah enggak ahad lagi. Faman jahada hadza faqad kafar. Maka barang siapa yang menolak ayat ini faqad kafar, maka dia telah kafir walau lam yajhad akhirat surah. Walau dia tidak menolak ayat yang lain. Artinya gini, kekufuran tersendiri ini ada seorang muslim ketika dia melakukan kekufuran yang A, kekufuran yang B, kekufuran yang C, kekufuran yang Z, atau kekufuran yang lebih dari ini sekalipun, seorang muslim itu bisa menjadi atau keluar dari Islam, bukan harus A, B, C, sampai Z itu terkumpul di sini, enggak. Enggak gitu hukumnya, enggak gitu konsepnya. Tetapi satu saja, seorang muslim melakukan A, kekufuran A, maka dia keluar dari Islam. Seorang muslim melakukan kekufuran B, maka dia keluar dari Islam. Seorang muslim melakukan kekufuran Z, dia keluar dari Islam walaupun tidak melakukan yang A. Begitu. Sehingga ketika misalnya di sini kata penulis rahimahullah taala, misalnya ada yang orang menolak. Menolak apa? Qul huwallahu ahad. Ahadnya ditolak. Tetapi menerima. Menerima apa? Allahus samad. Menerima yang lain. Menerima yang lain. Ini udah kafir kan? Ini udah kekufuran tersendiri menolak qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ini sudah kekufuran tersendiri. Tapi kan ayat yang lain diterima. Walaupun ayat yang lain diterima, maka ini mudah merupakan kekufuran tersendiri, kekufuran A. Ketika seorang muslim melakukan yang A, maka ini sudah mengeluarkan dirinya dari Islam. Sehingga di sini kata penulis rahimahullah taala, menisbatkan anak kepada Allah tabaraka wa taala itu merupakan kekufuran tersendiri. Artinya apa? Kesyirikan itu kekufuran tersendiri dan menisbatkan pada anak itu kekufuran tersendiri. Kita mau bawa poinnya ke situ. Kita ingin membawakan bahwa kesyirikan, ya kan? Kita mau bawa bahwa kesyirikan itu kekufuran tersendiri, kekufuran, penisbatan anak Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, penisbatan anak ini juga kekufuran. Nah, ini kekufuran. Artinya yang melakukan kesyirikan keluar dari Islam. Yang menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala keluar dari Islam. Enggak harus dua-duanya. Cukup salah satunya. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, walaupun dia bilang Allah enggak punya anak, kufur. Keluar dari Islam. Barang siapa yang bilang Allah Subhanahu wa taala punya anak, walaupun dia tidak melakukan kesyirikan, dia juga kufur.
Yang lebih parah adalah dia udah melakukan kesyirikan, dia juga menisbatkan anak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti terkumpul dua kekufuran pada orang tersebut. Tetapi satu saja sudah cukup. Sebagaimana kita sudah bahas bahwa bagaimana kekufuran itu ada di sekitar kita, maka hendaknya ini memberikan kepada kita dua faedah. Yang pertama itu adalah bergembira karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat tauhid kepada kita semua. Yang kedua itu adalah rasa takut yang besar dari terjerumus pada kekufuran, dan ini udah kita bahas. Nah, kata penulis rahimahullah ta'ala, orang kalau misalnya dia udah menolak kul huwallahu ahad, ya kan, kul huwallahu ahad, maka ini udah kekufuran tersendiri, walaupun sisa dari surat tersebut, yaitu surat Al-Ikhlas, dia terima. Tsumma qala ta'ala lam yalid wa lam yulad. Faman jahada hadza faqad kafar. Maka barang siapa, Allah Subhanahu wa taala juga bilang bahwa Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Faman jahada hadza, barang siapa yang menolak ayat ini maka dia telah kafir. Walau lam yajhad awwala surah. Walaupun awal surat dia nggak nolak. Jadi ini merupakan konsep dari kekufuran tersendiri itu tadi. Kekufuran tersendiri itu tadi. Nah, kekufuran tersendiri itu tadi, walaupun cuma ayat yang di akhir kah, yang awal diterima, atau yang awal ditolak, yang akhir diterima. Nah, ini kekufuran tersendiri dan nggak harus semuanya terkumpul pada diri seseorang untuk keluar dari Islam. Gitu. Wa qala ta'ala mattakhadallahu min walad fafarraqa bainan naw'ain wa ja'ala kullan minhuma kufran mustaqilla. Nah, di sini penting misalnya antum lihat Allah penulis itu cuma membawakan mattakhadallahu min walad. Surat Al-Mu'minun ayat 91, kemudian di situ kata penulis fafarraqa bainan naw'ain. Maka Allah Subhanahu wa taala membedakan dua hal. Padahal yang disebutin ayat itu cuma satu gitu kan. Mattakhadallahu min walad. Nah, ini faedah ilmiah saja. Terkadang penulisan seperti ini kita harus tahu. Coba misalnya antum lihat surat Al-Mu'minun ayat 91, mattakhadallahu min walad. Jadi Allah Subhanahu wa taala mattakhadallahu min walad itu kan penulis bilang Allah tidak punya anak. Ini faedah ilmiah ya, sebelum kita bahas masalah kaitannya dengan syubhat. Allah tidak punya atau tidak mengambil anak. Maksudnya nanti kalau penuntut ilmu juga harus paham. Penulis membawakan ayat ini, ya kan, disebutnya satu itu, kekufurannya cuma satu. Setelah disebutkan kekufuran cuma satu, maka kemudian penulis bilang Allah membedakan dua hal kekufuran. Loh, gimana orang penulis cuma bawa satu kekufuran, tapi cuma setelah itu dia bilang Allah membedakan dua hal tersebut. Maka yang kayak begini, walaupun tidak disebutkan, berarti ada pada lanjutan ayat. Gitu ya. Sehingga kalau antum misalnya buka surat Al-Mu'minun ayat 91 itu kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya membedakan dua hal gitu. Tapi karena penulis ingin menyingkat, dia cuma bilang mattakhadallahu min walad. Terus dia bilang Allah Subhanahu wa taala membedakan dua hal kekufuran. Orang disebutin cuma satu, kok dibilangnya dua? Gimana sih ini penulisnya? Nah, yang disebutin cuma satu. Iya, satunya lagi ada pada lanjutan ayat. Makanya antum harus baca ayatnya secara lengkap. Apa ayatnya secara lengkap? Kata Allah Subhanahu wa taala, model-model kayak gini di kitab Tauhid banyak.
Jadi kadang orang itu ketika baca kitab tauhid sama kayak gini. Kok ayatnya cuma begini, kesimpulannya dua. Disebutin ayatnya satu, dia bilang dua hal kekufuran. Nah, itu karena tidak memahami ayat secara utuh. Nah, ayatnya yang dalam surat Al-Mu'minun kata Allah Subhanahu wa taala, "Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah." Jadi Allah Subhanahu wa taala bilang dua hal. Yang pertama, Allah mattakhadallahu min walad, Allah tidak punya anak. Allah tidak punya anak. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana ma'ahu min ilah." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak punya tandingan dalam peribadahan. Ini ayat lengkapnya gitu, ayat lengkapnya. Makanya kata penulis setelah itu fafarraqa an-nau'ain, maka Allah Subhanahu wa taala membedakan dua jenis hal tersebut. Fafarraqa bainan nau'ain. Artinya tidak punya anak itu kekufuran tersendiri, ya kan? Kekufuran tersendiri. Tandingan dalam peribadahan untuk Allah Subhanahu wa taala juga kekufuran tersendiri. Nah, ini udah kita bahas, artinya kalau orang bilang Allah tidak punya anak walaupun tidak mengatakan yang kedua atau tidak melakukan yang kedua, sudah cukup untuk mengeluarkan dari Islam. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau dia udah memberikan tandingan atau menjadikan tandingan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan, walaupun dia bilang Allahu Ahad atau lam yalid wa lam yulad, maka yang seperti ini juga sudah cukup untuk mengeluarkan dari al-Islam. Hanya di sini kata penulis rahimahullah taala, wa ja'ala kullan minhuma kufran mustaqilla. Maka ini merupakan dua kekufuran tersendiri, dua kekufuran yang pembahasannya memang berbeda satu dengan yang lain. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ja'alu lillahi syuraka al-jin. Dan mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tandingan berupa peribadahan kepada al-jin. Fafarraqa baina al-kufrain. Di ayat yang selanjutnya juga kata Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 100, itu dibawakan oleh penulis itu cuma satu, bahwa mereka menjadikan tandingan yaitu peribadahan kepada jin. Nah, ini syuraka sebagai tandingannya Allah Subhanahu wa taala, sekutu. Cuma disebutin sampai sini, kemudian penulis bilang fafarraqa bainal kufrain. Maka Allah Subhanahu wa taala membedakan dua kekufuran. Loh, Ustaz, yang disebutin kan cuma satu kekufurannya, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah dalam peribadahan. Kok di sini penulis bilang dua kekufuran? Gimana jawabnya? Jawabannya ada pada lanjutan ayat. Jawabannya ada pada lanjutan ayat. Kata Allah tabaraka wa taala, wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Jadi Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa setelah menyebutkan kesyirikan, maka lanjutan ayatnya itu adalah dan mereka menisbatkan bahwa Allah itu punya anak, baik laki-laki maupun yang perempuan, subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala, wa dalilu ada hada aydan, dan dalil yang lain terkait tentang hal ini itu adalah annal ladzina kafaru bi du'a'illat ma'a kaunihi rajulan salihan lam yaj'aluhu ibnallah wal ladzina kafaru bi ibadatil jin lam yaj'aluhum kadzalik. Nah, di sini
Penulis juga bilang bahwa yang beribadah kepada Latta maupun Uzza pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan? Wadalilu ala hada aidan anna alladziina kafaru bidu'a'il Lat, bahwa yang kufur gara-gara apa? Gara-gara peribadahan kepada Lat, dan kepada bahasa Indonesianya Latta. Yang kufur karena peribadahan kepada Latta, walaupun dia sebenarnya orang saleh, lam yaj'aluhu banallah. Jadi ketika dia beribadah kepada Latta, dan dia nggak bilang kalau Latta itu anak Allah. Latta anak Allah. Nah, dia nggak bilang nih. Gitu. Dia cuma beribadah kepada Latta. Gitu. Tapi ini saja sudah menjadikan mereka kufur. Dan ini merupakan dalil apa? Dalil bahwa seseorang itu kalau misalnya kufur keluar dari Islam, nggak harus terkumpul berbagai macam kekufuran. Cukup satu kekufuran akbar waliyadzubillah, maka itu sudah mengeluarkan seseorang dari Islam. Begitu juga keadaan yang lain, kata penulis rahimahullah ta'ala, walladzina kafaru bi'ibadatil jin lam yaj'aluhum kadzalik. Nah, yang beribadah kepada jin juga nggak ada yang bilang jin itu anak Allah. Jin itu anak Allah. Nah, ini nggak ada nih, ya kan? Nggak ada, gitu. Tetapi mereka tetap kufur nggak? Ya tetap kufur karena ada peribadahan kepada jin. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jin. Gitu. Maka jelas mereka kufurnya itu bukan harus terkumpul dua-duanya. Jadi nggak harus terkumpul dua-duanya, gitu. Harus cukup satu saja, maka ini sudah mengeluarkan seseorang dari Islam. Wa kadzalika al-ulama aidan fi jami'il madzahib al-arba'ah yadhkuruna fi bab hukmil murtad anna al-muslima idza za'ama anna Allah, salah tuh harokatnya tuh. Za'ama anna Allah wa anna lillahi waladan, benar ternyata. Anna lillahi waladan fahuwa murtad wa in asyraka billahi fahuwa murtad. Fayufarriquna bainan naw'ain wa hadha fi ghayatil wuduh. Jadi yang selanjutnya juga, jadi kita udah bahas ada beberapa, nanti insya Allah di akhirnya kita simpulkan. Yang selanjutnya juga itu adalah selain ayat-ayat di dalam Al-Quran yang dibawakan oleh penulis juga bilang di seluruh madhab, pendapat-pendapat madhab itu memang juga membedakan. Membedakan apa? Membedakan dua hal tersebut. Kesyirikan ini merupakan kemurtadan. Kesyirikan itu kemurtadan, dan penisbatan anak, nisbat anak pada Allah Subhanahu wa taala itu juga kemurtadan. Jadi bukan harus dua-duanya. Nah, ini ditambahkan lagi oleh penulis rahimahullah taala bahwa wakadzalika al-ulama aidan, para ulama juga fi jami'il madzahib, dalam seluruh mazhab yang 4, ya kan? Mereka yadhkuruna fi babi hukmil murtad. Sebagaimana mereka itu menyebutkan dalam bab hukum orang yang murtad, annal muslima, bahwa seorang muslim idza za'ama anna lillahi waladan, kalau mereka menisbatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak, fahuwa murtad. Maka itu merupakan kemurtadan. Wa in asyraka billah, dan kalau misalnya dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga kemurtadan. Fayufarriquna bainan naw'ain, maka para ulama dari seluruh madhab juga membedakan bahwa
ini merupakan dua kekufuran yang berbeda. Wa hadza fi ghayatil wuduh. Dan ini merupakan seterang-terangnya kejelasan. Kenapa seterang-terangnya kejelasan? Karena pendapat ulama tentu jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya artinya kalau misalnya yang ini kemungkinan salahnya mungkin ini bisa aja kita pahami sendiri gitu. Ketika kita baca misalnya mattakhadallahu min walad. Ini kan ayatnya jelas Allah itu membedakan dua hal. Ya mungkin ada yang bilang itu kan pemahaman antum. Pemahaman ulama bagaimana? Ya udah kita bawain. Pemahaman ulama pun juga demikian bahwa memang ini merupakan dua kekufuran yang berbeda. Wa in qala, yang terakhir juga ditambahin sama si pemberi syubhat ini. Jadi dia masih pengen ngeles nih. Dia pengen ngeles, dia bilang wa in qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman loh. Apa firmannya? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka itu tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Ya maksudnya yang mereka maksud ini dengan ayat ini adalah bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu punya kedudukan yang spesial. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala punya kedudukan yang spesial sehingga kalau diibadahi ya nggak syirik. Loh kenapa nggak syirik? Lah ini kata Allah Subhanahu wa taala bahwa wali-wali Allah itu punya kedudukan yang spesial. Gitu. Maksudnya begitu ya. Maksudnya begitu, bahwa mereka pengen membawa ayat ini, ala inna auliya Allah ini, untuk membatalkan pendapat kita. Pendapat kita bahwa kalau misalnya beribadah kepada orang soleh itu merupakan kekufuran. Apa dalilnya? Ini kata mereka loh ya. Kata si pembawa syubhat ini, dalilnya, ini Allah Subhanahu wa taala bilang kalau orang-orang soleh itu memang punya kedudukan khusus. Apa dalilnya ini? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahwa orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun juga tidak pula bersedih hati. Fakul, maka jawabannya hadza huwal haq. Hadza huwal. Jadi ketika dibawakan ayat tersebut bahwa ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, bahwa orang-orang soleh, wali-wali Allah itu memiliki kedudukan yang spesial, maka kalau dibawakan seperti ini, maka jawabannya hadza huwal haq. Benar. Emang orang-orang soleh maupun wali Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kedudukan yang spesial. Hadza huwal haq. Ini benar. Walakin la yu'badun wa nahnu la nunkiru illa ibadatahum ma'allah. Benar. Orang-orang soleh itu memang memiliki kedudukan yang spesial. Tetapi spesialnya di sini itu ada batasnya. Ada batas. Ada batas syariatnya. Kapan batas syariatnya itu dilanggar? Ya berarti melanggar syariat. Salah satu batas-batasnya itu adalah bahwa spesialnya di sini tidak mengangkat mereka sebagai zat atau sesuatu yang diibadahi. Gitu. Firmannya benar, mereka punya spesial, tapi spesialnya itu bukan berarti mereka harus atau berhak untuk diibadahi, begitu, enggak ada yang bilang kayak begitu. Wa nahnu la nungkir, dan kita enggak pernah mengingkari kedudukan spesial orang soleh. Yang kita ingkari, kata penulis di sini, yang kita ingkari adalah peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk peribadahan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita ingkari, bukan kedudukan spesialnya. Kalau kedudukan spesialnya ini jelas kita mengakuinya. Tapi yang kita ingkari itu adalah justru peribadahan
kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa isyrakahum ma'ah, dan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa illa fal wajibu 'alaika hubbuhum wattiba'uhum wal iqraru bi karamatihim. Adapun yang selain dari ibadah, apa contohnya? Contohnya misalnya berarti orang soleh itu harus dicintai. Orang yang soleh itu harus dimuliakan. Orang yang soleh atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala memang ada yang memiliki karomah. Ada yang memiliki karomah, maka kata penulis rahimahullah taala, maka menetapkan hal yang sedemikian itu adalah fal wajib. Ya kan? Fal wajibu alaik, wajib bagi kamu untuk menetapkan hal tersebut. Hubbuhum, mencintai mereka, ya kan? Terus kemudian wattiba'uhum, dan juga mengikuti, mencintai, memuliakan, mengikuti mereka, meneladani mereka, wal iqraru bi karamatihim, dan juga menetapkan bahwa ada dari mereka yang memiliki karomah, diikuti. Nah, ini merupakan wajib gitu. Mencintai orang-orang soleh wajib. Meneladani orang-orang soleh wajib. Ya kan? Menetapkan bahwa di antara mereka ada yang memang memiliki karomah, ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wala yajhadu karomatil awliya illa ahlul bidah. Dan yang tidak menetapkan karomah terhadap orang-orang soleh ini merupakan akidahnya ahlul bid'ah, wa dinullah wasatun, dan agama Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah baina tarafain, di tengah-tengah antara yang ekstrim sehingga sampai beribadah, dan di antara yang tidak mengakui kedudukan wali-wali Allah sama sekali, wahudan baina dhalalatain. Jadi agama Allah Subhanahu wa taala itu merupakan di tengah-tengah, wa haqqun bainal batinain. Di tengah-tengah antara dua yang batil, antara dua yang ekstrim, antara dua kesesatan. Agama Allah Subhanahu wa taala lurus, dia di tengah-tengah. Baik. Nah, di sini berarti kesimpulan saja. Apa kesimpulannya dalam membantah syubhat yang dibawakan? Yang pertama itu memang antara kesyirikan maupun penisbatan anak kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan dua kekufuran yang berbeda. Kemudian yang kedua, orang yang justru dulu beribadah kepada Lata, dia tidak bilang Lata itu anak Allah. Tetapi muslim apa enggak, atau kafir apa enggak? Ya tetap kafir. Orang yang beribadah kepada jin juga enggak bilang bahwa jin itu anak Allah. Tapi tetap kafir enggak? Ya tetap kafir, tetap keluar dari Islam. Yang kedua. Yang ketiga, pendapat seluruh ulama madhab. Ulama madhab yang 4, bahwa memang menetapkan dua hal ini. Nah, berarti dukungan gitu. Ulama dari seluruh madhab itu memang menetapkan dua hal ini. Jadi antum jangan bilang dua kekufuran yang berbeda, ini pendapatnya saya sendiri, pendapat dari kantong anak. Enggak, ini pendapat seluruh para ulama memang menetapkan bahwa ini dua kekufuran yang berbeda, dan ini merupakan ghayatul wuduh, dan ini merupakan kejelasan yang paling jelas.
Paling jelas dalam syubhat ini. Paling jelas dalam apa? Untuk menetapkan bahwa ini memang dua kekufuran yang berbeda. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika misalnya dibilang bahwa peribadahan kepada orang-orang soleh itu, masa sih peribadahan kepada orang soleh itu justru kekufuran, sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang spesial, Nah, kalau dibawain yang kayak gini, maka kita bawa bahwa spesial di sini itu ada batasnya. Ada batasnya. Ada batasnya. Ini merupakan 4 argumen yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Nah, sedikit Ana ingin menyinggung tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kekufuran itu bisa datang dari keyakinan dari ucapan, yang ketiga dari perbuatan. Sehingga kapan saja seseorang memiliki keyakinan yang kufur, ini kekufuran tersendiri. Kekufuran tersendiri. Kapan orang memiliki ucapan yang kufur akbar, ini kekufuran tersendiri. Kapan orang memiliki atau melakukan perbuatan yang merupakan kufur akbar, ini juga kekufuran tersendiri. Sehingga kalau misalnya ada orang yang ucapan kita ambil, misalnya apa ucapan? Misalnya istihza biddin. Istihza. Ucapan ini kan, bentuk ucapan nih. Ucapan. Istihza biddin ini merupakan kufur akbar. Kufur tersendiri, kufur akbar. Sehingga ketika nanti bilang, loh saya kan cuma bercanda. Saya tidak meyakini apa yang saya ucapkan. Nah, ini nggak ngaruh sebenarnya. Ya kan, ketika dia beralasan saya tidak meyakini yang saya ucapkan, ini nggak ngaruh dalam akidah Ahlussunnah. Kenapa? Karena ucapan itu sudah kekufuran tersendiri, tidak harus adanya keyakinan. Enggak, ucapan sendiri udah jelas ini udah kekufuran tersendiri. Tapi kan nggak yakin, Ustaz. Loh, ini dua hal yang berbeda gitu. Tapi kan nggak yakin, Ustaz. Bukan masalah yakin apa enggak yang dia ucapkan itu kekufuran tersendiri apa enggak. Kalau kekufuran tersendiri ya udah checklist, sudah keluar dari Islam. Walaupun nggak yakin, walaupun dia nggak yakin. Gitu. Makanya istihza, jadilah ini merupakan salah satu pembatal keislaman ya, karena kita tahu yang namanya istihza ya jelas pasti dia nggak serius dalam hal tersebut. Secara umumnya, yang namanya orang mengolok-olok agama ya dia bercanda, nggak serius dan tidak meyakini isi olok-olokannya. Tetapi karena dia sudah mengucapkan dan ucapan itu adalah kekufuran tersendiri, ya nggak perlu keyakinan, nggak perlu perbuatan. Nah ini udah selesai perkaranya. Begitu juga dengan perbuatan. Kayak misalnya dia sudah memberikan sembelihan misalnya. Perbuatan contoh. Perbuatan apa? Misalnya perbuatan memberikan sembelihan. Memberikan sembelihan. Kan memberikan sembelihan misalnya kepada Nyi Roro Kidul gitu. Walaupun dia tidak mengucap, ya kan, tidak mengucap apa-apa, atau bahkan dia tidak meyakini juga, tidak meyakini bahwa Nyi Roro Kidul ini sebagai yang pemilik hak rububiyah atau pemilik yang memang diibadahi. Nah, ini udah nggak relevan. Kenapa? Karena memberikan sembelihan ini sudah kekufuran tersendiri dari bentuk
perbuatan, kekufuran tersendiri. Jadi nggak harus semuanya diikut sertakan, nggak harus. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang syirik itu bisa perbuatan syirik ya, bisa membatalkan keislaman. Ini pertanyaan buat antum nih. Kalau ada orang yang bilang begini, perbuatan syirik bisa membatalkan keislaman, kalau dia tahu, yakin hal tersebut. Salah atau benar nih? Perbuatan syirik bisa membatalkan keislaman kalau dia tahu atau yakin bahwa memang itu merupakan kesyirikan. Kalau dia nggak tahu, ya kalau dia nggak tahu, dia nggak batal Islamnya. Salah, Ustaz. Kenapa salah? Kenapa salah? Nggak tahu, Ustaz. Nah? Karena perbuatan sudah ada perbuatannya, Ustaz. Sudah cukup. Sudah ada perbuatannya, terus? Jadi tidak perlu adanya keyakinan untuk menyatakan bahwa dia telah syirik seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi udah ada perbuatannya. Masalah tahu atau yakin, ini udah jelas berbeda. Gitu. Makanya kalau misalnya diginiin, ya kan, ada pakai syarat, kalau dia tahu atau yakin, berarti di sini menetapkan kekufuran itu dalam keyakinan semata. Ya kan? Kekufuran itu cuma keyakinan. Kalau misalnya dia nggak yakin atau nggak tahu, ya berarti nggak kufur. Paham ya? Paham nggak yang Ana bawakan di sini? Artinya mereka itu pengen, oh perbuatan syirik itu, iya ini emang pembatal keislaman kalau dia tahu atau yakin. Kalau dia nggak tahu atau yakin, ya berarti perbuatan syirik tidak membatalkan keislaman. Sehingga mereka membataskan perbuatan syirik itu bisa membatalkan keislaman kalau misalnya yakin, kalau misalnya tahu. Dan ini membatasi keyakinan, membatasi kekufuran itu dalam ranah keyakinan atau ranah kalau misalnya dia tahu, ya kan, ini merupakan akidah Murji'ah. Kenapa? Ya karena kalau akidah Ahlus Sunnah jelas perbuatan sendiri itu sudah barometer tersendiri. Tanpa yakin, tanpa tahu, kalau dia udah buat, ya udah kita hukumi secara zahirnya. Ya kalau Murji'ah enggak, dibalikin dulu ke hatinya. Kenapa? Karena bagi mereka ya kekufuran maupun iman itu cuma dari hati saja. Dari hati saja. Ada yang sebagian juga cuma dari lisan saja. Dari lisan saja. Jadi ketika seseorang itu bilang, wah saya nggak Murji'ah, kok saya meyakini iman itu bisa datang dari ucapan, bisa dari keyakinan, bisa dari perbuatan. Tetapi ketika dalam konsepnya, loh perbuatan syirik dia bilang tidak membatalkan keislaman, sampai kalau dia itu tahu atau yakin. Ya ini berarti kan menetapkan kekufuran maupun keimanan kepada hati gitu. Kalau hatinya nggak tahu, hatinya nggak yakin, berarti nggak kufur gitu kan. Nah jelas. Ini maksudnya, makanya ketika dapat statement-statement yang seperti ini, ketika para ulama itu bilang ini merupakan statementnya Murji'ah, antum juga harus tahu kenapa bisa disebut Murji'ah kayak gitu. Jadi jangan ya berdasarkan benci atau berdasarkan apa ya, pribadi, enggak gitu. Jadi memang walaupun nggak ngerti, udah pokoknya Murji'ah aja. Enggak, kita harus tahu bahwa kenapa disebut Murji'ah, karena pembatasan kekufuran itu dibalikan kepada hatinya, dan ini merupakan keyakinan Murji'ah. Jadi ini merupakan penutup insya Allah pelajaran kita pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hada wallahu a'lam
bis-shawab. Apabila ada yang ingin tanyakan, tafadhol. Ustaz, banyak Ustaz. Nah, Pak, silakan. Dari Pak. mana Ustaz?